umat Islam dalam perang salib itu. Mereka mengetahui, sehingga mereka merubah taktiknya. Sekarang kita menghadapi umat Islam tidak semata-mata dengan kekuatan senjata, robah politiknya. Akhirnya mereka berbondong-bondong dari Eropa memasuki Timur Tengah untuk mempelajari Islam. Itulah yang namanya dalam bahasa Arabnya al-mustasyrikun, dalam bahasa Latinnya orang-orang orientalis. Mereka berbondong-bondong ke Timur Tengah mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran. Tapi tujuan mereka bukan untuk memperkuat Islam, tapi untuk mencari celah-celah di mana Islam ini bisa dihancurkan dengan ajarannya. Maka program pertama kaum Zionis adalah ursus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Ini konsep pertama kaum Zionis. Tidak hanya semata-mata dengan senjata. Ini kita harus tahu strategi mereka itu apa. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan di dalam otaknya umat Islam. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan terhadap ajaran Islam. Mereka mempelajari Islam untuk mencari celah-celah menghancurkan Islam. Yang kedua, program mereka itu at-tafriq bainal muslimin. Bikin pecah belah di antara umat Islam ini. Ini program mereka. Loh, kita harus tahu. Ulama harus tahu dan harus mengerti. Supaya kita tidak bikin pecah belah ini. Jadi kalau ada perselisihan di dalam Islam, pasti mereka kaum Zionis itu masuk pada kedua kelompok yang berbeda paham. Masuk ke satunya, dia memanas-manasi lawan itu. Masuk ke kelompok satunya, itu tidak benar, lawan itu. Itulah pekerjaan kaum Zionis yang memecah belah umat Islam ini. Datang ke NU, pura-pura NU 100%, supaya memusuhi Muhammadiyah. Datang ke Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah 100%, untuk memusuhi Nahdlatul Ulama. Ini pekerjaan mereka, memecah belah umat Islam ini. Ini kita harus mengetahui taktik dan politik yang sekarang mereka berikan ini. Warsus sukuk, tanamkan kekacauan. Disitulah mereka mencari kelemahan Islam itu. Orang-orang orientalis untuk bikin kacau. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Ka'bah yang segi 4 itu batu. Seluruh umat Islam sujud kepada batu. Ini kalau disebarkan kepada orang di luar dunia pesantren, saya khawatir termakan. Tapi kalau dalam dunia pesantren, tentu kita tidak. Karena kita sujud kepada Allah. Itu cuma menyatukan arah. Karena kita disuruh sembahyang berjamaah. Lalu arahnya kemana? Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dan saya yakin bangsa Indonesia sholat 5 waktu belum yakin pas kepada Ka'bah. Tarik benang dari Bangka ini ke Ka'bah, mungkin saudara hidungnya meleset 1 kilometer di sebelahnya Ka'bah ke selatan. Tidak ada yang tepat. At-tafriq bainal muslimin, perpecahan umat Islam, ini program mereka. Jadi kalau orang Islam itu pecah, mereka ketawa sambil mendatangin kepada kedua belah pihak, dipanas-panasi.
untuk saling kafir mengkafirkan, supaya berantem. Dan kalau sudah tahu program Zionis internasional at-tafriq bainal muslimin, mengapa kita mau diadu? Maka marilah, kalau ada hal-hal yang kita berbeda, mari kita selesaikan dengan musyawarah. Itu yang kita harapkan.